siapa sih yang nggak tahu Pak Karno gitu kan, lebih dipandang oleh dunia. Jadi dia bertanggung jawab terhadap power yang dia punya. Ada yang sempat dengar suara bayi nangis nggak? Dari mana bayi nangis? Kalau misalnya kita boleh gambarin di situ sosoknya penjaga. Kalau bisa diceritain, mereka pada prepare tuh. No. Boleh. Oh, jangan boleh tunjuk. Kan dulu jangan nunjuk. Oke, permisi. Hai semua, masih sama gua, Shoda Ilham. Ternyata Adin belum balik juga dari Sulawesi, lama banget. Nah, ini gue sekarang udah pakai baju siapa berani siapa takut. Jadi gue udah official nih Din. Gue bakal gantiin lu di beberapa kesempatan kalau lu lagi keluar kota gitu. Jadi ini sekarang gue masih di daerah deket-deket aja, di tempat kegiatan kita, masih sama Madam Ara. Jadi kemarin gue masih penasaran banget kan, tarotnya tuh kayak, aduh ayo dong lagi dong Madam Ara dong gitu. Karena kartunya kan juga banyak banget gitu kan. Nah, selain Madam Ara, ini gue ngajak Om Imam. Jadi ada Om Imam sekarang. Jadi Madam Ara bisa cerita lewat kartu, Om Imam bisa ngelihat visualnya. Jadi Om Imam nih memang bisa ya ngelihat gitu ya. Tapi Om Imam juga bakal bantu kita untuk ngejelasin gitu ada apa aja di tempat ini. Nah, ngomongin tempat ini adalah bandara internasional pertama, bandara komersial pertama di Indonesia. Pintu gerbang Indonesia untuk dunia internasional pertama gitu. Jadi memang tempat ini bersejarah banget gitu. Kalau kalian mungkin nggak tahu, nama tempat ini adalah Bandara Kemayoran gitu. Nah, bandara ini sendiri udah dibuka di tahun 1940 secara resmi gitu. Dan akhirnya ditutup sayang sekali pada tahun 1985 dan segala macam bentuk operasionalnya dipindahkan ke Cengkareng yang sekarang dikenal dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi tempatnya ini kalau gue lihat sih kayak dibiarkan gitu aja sih, terlantar, terus dibiarkan ya gini, jadi sumuk gitu ya Madam ya, sumuk. Terus jadi kayak penasaran sebenarnya kenapa sih dibiarkan kayak gini, terus di dalam itu ada apa aja. Padahal kalau kalian tahu komik legendaris Tintin, di Tintin tuh ada menceritakan tentang Bandara Kemayoran gitu di tahun itulah gitu. Nah, selain itu juga di sini Madam katanya ada relief yang diukir, dipahat secara langsung sama pemahat kesayangannya IR Soekarno, presiden pertama kita gitu. Penasaran banget sih sama reliefnya. Mungkin Madam juga bisa ceritain sebenarnya di tempat ini ada apa sih Madam? Sekarang saya nyoba pakai pendulum dulu pertama kali buat ngerasain energinya di sini, yang mana spot-spot yang cukup terasa nih energinya. Baru nanti kalau kita udah ketemu kita belisik lagi lebih dalam pakai tarot. Nah, terus nanti Mas Imam bisa nyeritain lebih dalam sebenarnya ada apa di tempat aja ini gitu. Boleh nanti Om Imam nih, karena udah lengkap banget sekarang tim kita. Ada Om Imam, mungkin Om Imam udah bisa lihat secara visual sebenarnya di sini tuh ada apa aja? Banyak sih, mulai dari ibaratnya kalau misalnya mau ditelaah satu-satu terlalu banyak. Jadi kita mungkin nanti fokus ke satu titik dulu di mana di situ yang paling kuat. Oke. Sip. Kalau gue sih penasaran sama relief, tempat relief itu. Mau lihat secara langsung reliefnya ada apa. Karena katanya reliefnya itu, jadi ada salah satu pemahat yang punya cerita di balik reliefnya. Katanya sih ada cerita kesedihan ketika dia memahat si pahatan yang ada di ruangan ini. Makanya pengen penasaran banget mau lihat sebenarnya ada cerita apa gitu. Yuk. Boleh Madam langsung? Oke. Om Imam, yuk. Yuk. Sayang ya bangunannya. Iya. Sini kerasa tapi nggak terlalu. Wah.
tempat bersejarah kayak gini sayang banget. Sayang. Iya, tadi kita masuk aja udah banyak genangan air, kelihatan bener-bener terbengkalai. Kabel-kabel di atas ini. Iya, sayang bener, banyak kabel-kabel yang ini segala. Madam udah mulai sendawa. Rasa nggak sih masuk ke dalam terus tambah kayak nyesek? Iya sih, tambah nyesek gitu ya. Sebelah sini ada. Ya. Oke. Sebelah sini ada. Dia di mana nih, Om? Om Imam. Ya itu. Ya. Persis di samping saya nih. Apa wujudnya? Cewek terus rambutnya panjang guys. Terus persis di samping saya nih berarti nih. Kalau misalnya mau, sorry ya, maaf ya, segini. Berarti setinggi saya lah ya. Pas lah, cocok lah ya. Sorry. Dia ada apa mau cerita mungkin di sini? Enggak, dia nggak mau, cuman dia mau nunjukin bahwa dia ada di sini. Jangan langsung ke Tas itu juga ada. Ya, sebelah situ. Untuk gedung tingkat ini tuh tangganya tuh kayak nggak kelihatan terlalu panjang dan atapnya juga deket banget. Iya. Iya kan? Iya. Iya, itu tuh. Itu lantai 2 berarti ya dari sini. Banyak di atas. Waduh. Apa tuh sosoknya? Yang aku lihat barusan itu agak sedikit tua. Terus kemudian dia Matanya melotot. Nah, itu lagi ngeliatin gua tuh. Matanya melotot. Berjubah. Iya, matanya melotot. Sini kok berat ya? Ada apa kira-kira nih Om Imam di belakang? Lagi penasaran, ngapain sih kalian di sini gitu loh? Enggak, kita nggak musik kok. Kita cuma pengen syuting di sini. Dia tuh sosok yang dituakan di sini atau Enggak juga. Enggak juga. Itu berderet loh. Banyak. Di mana? Kayak kita di situ, iya. Ah. Itu berderet tuh situ. Banyak banget. Banyak banget. Kayak Terus ngadepnya ke sini. Om Imam di mana dia? Di sini. Banyak banget berderet, baris. Sosoknya? banyak sih. Ada yang tinggi di atas, kamu sampai mentok ini. Tembus enggak? Iya. Ini memang kalau menurut aku sih ini pendek sih atapnya, tapi dia setinggi ini. Iya. Waduh. Tinggi guys dan banyak katanya. Nah, Madam udah mulai tahak dan dia bilang di belakangnya ini udah mulai terasa berat, nggak tahu apa yang terjadi. Kita belum tahu. Kita ikutin lagi. Keluarin. Ada lagi? Ya? Dah. Dah, enteng. Udah enteng. Yuk, Apa itu Om Imam? aman. Ada apa tadi? Ada yang nempel ya? Mencoba Untuk masuk. Masuk. Gitu. Mencoba untuk masuk, tapi Enggak sih, nggak bisa sih ya. nggak bisa. Nggak masuk. Penasaran. Jadi berat sini. Aku penasaran. Oke, lanjut kita, Madam. Yuk. Kita lihat pendulu Madam akan membawa kita kemana. Jadi kenapa sekarang gue ajak Madam lagi? Kalau kemarin outdoor, gue ngerasa kayak ada yang kurang gitu kalau outdoor. Makanya masih penasaran sebenarnya mau coba di tempat indoor. Nah kebetulan ini sekarang dapat kesempatan untuk datang ke sini dan mau lihat gimana Madam buka tarotnya kalau di tempat indoor kayak gini. Penasaran? Ini kenceng banget. Ini kalau aku lihat tuh memang ini agak kencang ke arah kanan. Ke arah kanan nih. Ya, berarti secara nggak langsung kita diarahkan untuk ke sana. Madam gimana mau ke sana? Yuk, Ayo, let's go. Kita jalan ke kanan. kita ke kanan. Ini cukup meresahkan sih. Harusnya kan tempat-tempat bersejarah kayak gini jadi cagar budaya, tapi masih ada aja orang yang datang untuk ngelakuin vandalisme. Contohnya ini nih.
Ini nggak tahu nih tujuannya apa nih, sendok digantung-gantung kayak gitu. Ini ada tujuannya apa nggak nih secara spiritual nih? Nggak ada kan? Nggak ada. WC. Madam, kalau saya ngerasa di ini lebih lembab sih tempatnya. Nggak tahu ya, lebih lembab, lebih pengap. Iya. Iya nggak sih? Ininya tambah terasa ini nyesek. Dan nggak tahu ya, hidung saya tuh kayak nyium bau-bau bedak gitu. Apa artinya itu? Yakin itu bedak. Coba cium lagi deh. Agak pengap sih. Coba cium lagi deh. Apa ya? Dan ini lebih gelap sih tempatnya. Kayaknya lebih enggak. Wow, lebih enggak banget deh ini. Itu tuh di atas. Ada apa memang? Bentuknya. Posisi tangga ini ya? Ya, di situ kalau misalnya kita boleh gambarin di situ sosoknya penjaga. Tapi nggak tahu dia ngejaga apa, kita kurang tahu. Bentar coba ya. Ada sesuatu di sini yang ibaratnya orang-orang. Ini nggak ada yang kesini loh ini. Nggak ada. Ya nggak ada, tapi Ini udah lama banget loh, ini nggak di Dijamah manusia. tapi nggak tahu ada sesuatu di sini yang Iya, dijagain sama dia. iya. Baik. Ini Nggak tahu apa itu ya. Oke. Aduh, berasa nih merinding nih. Jadi teman-teman, kalau yang gue baca dari yang Om Imam jelasin tadi, ada satu penjaga di sini yang ngejaga, tapi kita nggak tahu dia ngejaga apa. Iya. Menarik. Ingat cerita gue tadi di awal kalau ada sesuatu tentang Presiden Soekarno di sini. Itu ada satu tempat yang memang dia ngajak anak-anak murid kesayangannya untuk bikin pahatan relief. Mungkin ada hubungannya sama itu. Bisa jadi. kalau nanti beneran buka kartu, aku sih saranin jangan sampai ngelewatin ini deh. Itu kayaknya nyari area sini dulu aja. Area sini dulu aja. Untuk buka kartu. Iya. Kalau gue penasaran sih ada satu ruangan sih. Ruangan kotak gitu. Ini kan dari tadi kan kalau kita masuk dari awal, ini kan ruangan terbuka gitu kan. Ini kan satu ruangan sih aku lihat tadi. Cuman nggak tahu itu ruangan apa. Mau coba lihat ke sana nggak? Penasaran sih. Nah, ini tadi ada satu ruangan madam. Oh, ini juga nih. Itu kayak ruangan kotak gitu, nggak tahu apa. Lebih kuat yang sebelah kanan sih. Ya. Ada apa nih di sini? Itu lebih kuat itu sih emang. Lebih di dalam ya? Itu. Iya, di dalam itu ada. Coba gue mau masuk nih, bentar. Gue gak tahu apa namanya ya, jadi gue lihat di tembok, ini awam sih, gue lihat di tembok kayak ada kayak gambar, cuma itu kayak terbentuk alami gitu, bukan lukisan, tapi kayak cowok, bapak-bapak marah berkumis gitu. Di luar aja. Ya. Itu ada namanya, gue lupa tapi namanya Keluar aja. Ngeliat gak? Kamera pasti dapet sih, gue yakin itu dapet sih. Ada matanya melotot, ada hidung dan kamera bisa lihat situ nggak? Jangan. Permisi, boleh ya? Memang saya nggak Jangan boleh. nunjuk. Boleh. Oh, jangan boleh tunjuk. Kan dulu jangan nunjuk. Oke, permisi. Kira-kira apa itu? Gue pernah baca di satu artikel, katanya memang di bandara ini tuh dulu juga ada bekas pemakaman gitu, cuman nggak tahu sih. Ini dua bentuk ini juga agak aneh nih di tempat kayak gini ada. Nggak tahu ya, ini nggak tahu. Gue tunjuk lagi. Oke, jadi Om Imam di sini tuh ada apa tuh? Ini kalau misalnya boleh aku agak sedikit jelasin, pusatnya itu di sini sebenarnya. Nggak tahu pusatnya. Jadi seluruh apa yang ada di sini itu berpusatnya di sini. Kita nggak tahu ini dulunya apa, cuman pusatnya di sini. Jadi yang dari atas, dari bawah, dari depan sana, dari ini itu berpusat di sini. Gitu. Dan ini ada penunggunya. Ada ya? Ada penunggu. Dan dia ada di sini sekarang? Ada. Banyak sendirian? Penunggunya ya di
gitu deh. Tapi boleh nggak sih mendekat ke situ? Nggak, cuma mau ngecek aja sebenarnya itu digambar orang atau memang terbentuk? Boleh. Permisi ya? Boleh. Jagain dari sini. Iya. Ya ini kalau dilihat kan kayak mata, terus ini hidungnya, terus ini kayak kumis atau mulut nggak tahu, tapi ini jelas banget sih. Obvious. Mungkin kita keluar aja dari sini ya? Iya. Ada yang sempat dengar suara bayi nangis nggak? Nah iya. Bayi Tadi nangis. sebelum ke situ tuh ada suara ini memang. Dari mana bayi nangis? Iya, sebelah sini nih. Itu juga ramai. Lebih pengap sih. Lihat deh. Boleh ya? No. Mending nggak usah deh. Itu energinya terlalu gede. Sana. Iya. Ada apa di sana? Apa Om Imam di sana? Saya penasaran sih. Fokus aja kau, pasti merasa. Iya sih. Kelihatan lebih banyak labirin dan lorong. Bayangin tempat bersejarah kayak gini dibiarin terbengkalai, banyak genangan air dan benar-benar nggak terawat. Padahal Ini tempat lembab banget, bersejarah. ini emang lembab banget. Berarti kan ada sesuatu di sini, kenapa yang bisa ditinggal kayak gitu? Lembab banget. Aman? Belum. Aduh. Madam, oke? Oke. Matanya merah banget loh. Coba kalau aku Om Imam agak pegal sih. Emang tukang pijit kita. Kita kesana lagi yuk. Sana ya? Jadi sebenarnya dari kita masuk tadi, ini gue nggak tahu kenapa kecenderungannya lebih ngarahin kita ke kanan. Kalau gue lihat dari pendulumnya Madam ya, cuman nggak tahu Om Imam ngeliatnya gimana. Apa kita tetap harus ke sana? Ke kanan aja. Ke arah Confirm. sebelah kanan. Jadi kita memang harus ke kanan. Biasanya kan kalau bekas tempat atau public area gitu kan biasanya ada toilet. Iya. Nah, biasanya tempat-tempat toilet itu kan lebih lembab, lebih seru. Iya. Belum ketemu nih toiletnya di sebelah mana ya? Penasaran juga. Mungkin Apa itu ya? ya? Pintu ya? Itu pintu sih. Biasanya tempat-tempat di pojok, sempit, biasanya dipakai buat toilet kan. Ada suara. Ada yang ngelempar kita. Ya. Ini lebih mencekam sih. Gua nggak ngelihat kemarin ada interaksi dari Madam dan Om Imam kayak gini pas outdoor. Boleh kamera ke sana? Ada anjing gede di atas. Jadi banyak yang menjaga. Iya, ini salah satunya. Kenapa? Tadi yang besar satu, Betul. terus satu lagi anjing matanya merah, Iya. anjing besar gitu. Anjing gede. Ini anjing tapi ya sosoknya. Anjing, sosoknya anjing. Mirip serigala tapi ya. Gitu. Iya, bisa dibilang Kayak serigala. mirip lah. serigala. Nah, kita sih cuman diperingatin. Ibaratnya mereka juga bilang, ibaratnya gini, ngapain sih gitu loh. Iya. Enggak, kita nggak ngapain di sini. Tapi mereka tetap ngawasin kita Ya. dari beberapa sudut. Nanti mungkin kita kalau misalnya ke arah lebih ke arah kalau Ke dari kanan tadi. kalau dari saya sebelah kiri itu mungkin malah menemukan banyak lagi yang Yang menjaga. seperti ini. Ah, penasaran. Kita coba. Kita coba. Ayo.
Tapi ini ruangan ini kayaknya toilet nih. Sepertinya Kayaknya. Penasaran banget sama toilet-toilet. Confirm toilet. confirm. Tapi toiletnya bukan toilet basah, toilet kering. Oh ini lubang. Ini yang lebih berasa energinya sih yang sebelah sana. Ada suara berisik nggak sih? Ada suara berisik nggak sih? Belum tadinya. Sama. Ada suara nggak sih? Suara apa madam? Berisik. Dari arah? Sebelah sini. Ini ditutup sih. Ini nih sebelah sini. Oh iya. Oke. Gue dengar suara rangan. Berisik kan? Sama juga sih. Kayak ada yang lari-lari juga. Di atas. Udah, stop. Di atas ada suara orang lari-larian gitu, kayak dia lagi main. Heeh. Dan gak satu orang yang lari-larian. Kedengeran. Enggak, banyak. Oke. Kalau bisa diceritain, mereka pada prepare tuh. Prepare dalam- karena kita datang. karena kita datang. Wow. Iya. Iya, kita nggak tahu ya Iya. apa yang terjadi di sana ya. Dalam artian Cep banget ya. mereka prepare untuk balik lagi sih kalau misalnya kita ngomongin ada orang datang, Iya. ya kan, bukannya tanpa permisi, Bukan bangsanya. meskipun Iya. bukan bangsanya dia Meskipun sendiri. kita udah izin tadi sebenarnya di depan. Tapi mereka prepare gitu. Prepare-nya dalam hal udah pada kayak ngajak dalam konotasi positif atau negatif nih prepare-nya. Biasanya negatif. negatif. Meskipun kita mencoba untuk datang dalam kondisi Kita udah positif. permisi loh, kita udah ngomong baik-baik loh. Tapi udah kayak ngajak kebayang nggak sih lu udah kayak Iya bawain sih. dia ngomong. Ya gue sih mikirnya karena ada yang dijaga di sini. Iya, iya. Itu sih. Karena ada yang dijaga, jadi mereka prepare untuk gimana caranya kita nggak sampai ke tempat yang mereka Tempat yang jaga. mereka jaga. Betul. Makin ke kanan, makin Ini banyak tangga di atas. Tapi kita nggak pernah lihat tangga ke atasnya lewat mana dari tadi. Gak usah nunjuk, nggak usah. Kamera mungkin bisa. Itu tadi yang kita itu bukan ini nggak tembus pak, itu nggak tembus. Oh enggak. Dia nggak tembus, nggak tembus. Temboknya ada dua guys. Ini gue yakin ini temboknya ada dua. Harusnya tuh tembok aja bisa buat ngejagain antar ruangan. Antar ruangan. Tapi ini temboknya dua tembok. Mungkin kamera bisa dekat ke situ buat lihat kalau temboknya ada dua. Ini kemarin waktu kita outdoor, madam nggak sampai kayak gini. Gua nggak tahu nih. Untung ada Om Imam bisa bantu. Ini tahapnya gila sih. Kemarin nggak kayak gini. Oke madam, masih bisa lanjut? Aman? Aman? Masih bisa lanjut madam? Aman. Aman ya? Matanya kelihatan berair. Kita makin ke kanan ya berarti. Digembok. Jadi kalau kita lihat dari awal ruangan itu terbuka semua, nggak ada satu ruangan pun yang bahkan ada pintunya. Ini udah ada pintunya dan digembok. Nggak tahu di dalamnya ada apa. Tadi airnya nggak ngoceh, tiba-tiba ngoceh loh.
kita masuk sini, ini airnya nggak turun sama sekali. Tiba-tiba pas kita lewat, tiba-tiba nah, padahal kan kita tahu nggak ada hujan hari ini, nggak hujan. Terus di atas juga nggak ada aktivitas apa-apa, tapi ini nggak tahu air keluar dari mana. Dapat ya? Gerak, serius gerak, nggak ada yang gerakin. Dan ini berat, ini batu. Dapat ya? Dapat harusnya. Jangan lewat situ. Lewat situ ya? Lewat situ. Bu banyak dikasih tahu jangan lewat, jangan lewat. Nah, jadi kayaknya udah di bagian akhir dari gedungnya sih. Ini kelihatan lebih dirawat karena kayaknya di sini ruang VIP-nya. Jadi presiden pertama kita, Pak Soekarno itu biasanya ngejamu tamu-tamu VIP, tamu-tamu negara, delegasi negara sahabat itu di sini. Waktu itu kan di tahun itu juga ada KTT Asia Afrika gitu. Jadi tamu-tamu negara yang datang dari negaranya biasanya disambut di bandara ini, bandara bersejarah ini, di ruang VIP. Dan kayaknya juga Madam yang tadi gue ceritain tentang relief, kayaknya adanya di dalam sini. Di dalam sini. Mungkin Madam juga tadi saya lihat Jagain. pendulumnya lebih kuat kan ke arah sini. Mungkin kita bisa buka kartu tarot. Boleh. Om Tapi Imam agak lagi. ke sini deh. Jangan terlalu dekat ke situ yang Coba jagain. kita dengar dari Om Imam. Iya. Semakin ke sini semakin kuat sebenarnya. Tapi kita dikasih space paling nggak sampai sini nih. Ini kita boleh pakai sebelah kiriku. Berarti kita bisa buka tarotnya di sini. Boleh, boleh. Boleh. Oke. Sip. Agak ke sebelah situ deh. Pokoknya dari sini, yang aku berdiri ini. Ya berarti nggak boleh ke sini ya? Iya. Harus ke sini. Karena kalau Agak di sini, sebelah sana aja ya. splitterannya lebih gede. Splitteran itu nanti energi yang kebuka di tarot bakalan lebih inilah. Jadi Lebih ya, kacau. Boleh di situ aja. Sini Madam ya. Kena pinggang gue. Madam ini kartu yang sama kayak kemarin atau beda? Beda. Beda ya. Kemarin itu Beda. Barbari. Barbari. Nah, Ini kalau ini kuantum. Quantum. Iya. Bedanya apa tuh dia? Di antara dua kartu ini? Lebih ke gini sih. Kalau saya pas dibilang mau ekspor ini gitu, terus saya punya kartunya. Nah, energinya yang menurut saya paling pas Di kartu pakai ini. ya kuantum. Kita lihat. Coba ya kita. Dua dulu, apa langsung tiga? Langsung aja deh. Oke. Ini gambaran yang aku lihat di dalam tadi, Di ruangan yang? di yang tangga, Oh, yang di tangga. yang Oke. jaga yang aku bilang. Hanya memang bentuknya agak lebih besar Ya. dibanding ini. Oke. Oke. Ini sepintas kayak relief nggak sih? Iya benar, kayak relief. Tapi kalau aku baca nih, aku awam lagi ya, Iya. dari sudut pandang awam. Aku coba ngebaca kartunya. Kalau aku lihat yang ini, itu kayak Apa yang
ngerasain. Kayak ada satu ruangan yang megah, mewah, emas, Ya. penuh dengan lampu. Terus ada satu orang yang memang Dijagain figur di situ. tokoh di ruangan mewah ini. Mungkin nggak tahu, mungkin tokoh ini nggak tahu ya. Mungkin memang presiden pertama kita di ruangan yang mewah. Mungkin nggak tahu, tapi itu kan cuma pandangan awamku aja. Ini lebih ke yang jagain sih. Yang jagain nih. Iya, ini lebih ke Dan yang ini ada jagain gambar sih. di pojok kayak ada relief juga nih. Iya, ini nih. Itu lebih ke background. Kalau aku melihat di yang kartu yang pertama itu memang sebenarnya ini ada ruangan, nggak tahu ruangannya apa. Konsepnya hampir semuanya terdiri dari logam, terus dijagain orang, bukan orang ya, Bukan. Sosok lah ya, kita ngomongin sosok yang benar-benar nggak main-main nih, sosoknya gede banget nih. Kalau dari kartu kedua ini ada beberapa ya yang jagain juga. Ibaratnya kalau kita ngomongin kartu pertama itu yang penjaga utama ya. Tapi di samping itu kita ngomonginnya penjaga-penjaga yang banyak, yang kita tadi mulai dari depan sampai ke belakang itu ikut jagain. Dan di kartu ketiga yang aku lihat memang Iya nih. kalau kita bisa ngelihat reliefnya sih bagus. Reliefnya Jadi itu ada yang bercerita, menyerupai ini gitu loh. Reliefnya itu bercerita. Kalau yang paling ngeremin sih ini sih. Ini lebih ke nunjukin memang yang cenderungnya nggak suka atau yang cenderungnya Jadi, tadi gitu yang Madam ya, jadi kalau aku baca aku observasi di Google, memang ada satu relief yang dia tuh bercerita tentang flora dan fauna. Sekarang kalau lihat dari gambarnya ada kupu-kupu, terus kayak ini kayak ada manusia kera gitu, nggak coba tahu kita ya. bisa masuk Iya, ya, coba mungkin kita bisa ini ya, ada ini tipis tentang relief ini. informasi. Iya, Iya kan? memang. Jadi memang di relief itu bercerita tentang kehidupan manusia Indonesia, terus tentang Iya. flora dan fauna gitu. Jadi memang relate sih. Apa ya? Cita rasa Nusantara. Nusantara. Ya. Tapi aku lebih ini sih, lebih tertarik sama yang kartu ini. Iya ini. Kartu ini banyak menyimpan misteri. Coba kamu ngambil deh, siapa tahu bisa ngejawab yang ini. Oke. Door. Apa itu? Nggak kebayang. Apa ini? Ini keluar ini adalah menunjukkan bahwa gue punya wibawa, gue punya kuasa, gue bisa menaklukkan dunia. Kemungkinan seperti itu. Jadi gue punya power nih sebenarnya, tapi power itu gue bakalan gue bikin main-main. Jadi dia bertanggung jawab terhadap power yang dia punya. Kalau kita tarik lagi, yang seperti Ode tadi bilang, ya VIP room, Soekarno kan kita ngomongin Pak Karno sendiri gitu kan. Kalau kita ngomongin dia sendiri, ya siapa sih yang nggak tahu Pak Karno gitu kan. Lebih dipandang oleh dunia gitu loh. Dari sini mungkin bisa ditarik satu kesimpulan bahwa dimensi yang berbeda ini itu Ada benang merah. ada benang merahnya antara yang jaga logam, entah apa logam. Di sini ada logam, terus kemudian ada, mungkin aku bisa sebut dia portal ya, di sini ada portal. Terus kemudian ada yang jagain di kartu yang tengah tadi. Satu lagi. Oh sekarang boleh 5 ya? Terusin aja, ini ceritanya Oke, banyak. baik. Ambil satu lagi. Menarik. Lanjut. Sih? Iya. Aku kayak bisa ambil kesimpulan dari kartu ini deh. Ya kan? Boleh pegang ya Madam ya? Iya, silakan. Jadi nih, kartu ini kalau secara awam aku ngeliatnya kayak ada dua orang, nggak tahu ini yang cewek yang mana, yang cowok yang mana, tapi kayak dua pasangan gitu, cowok-cewek. Nah, yang gue baca di Google, gue googling, memang salah satu seniman reliefnya Pak Sujoyono itu, dia bikin relief pada saat hatinya lagi gundah, lagi resah. Jadi apa yang dia tuangkan dalam reliefnya Hubungannya dengan pasangan kah? berhubungan dengan pasangan. Jadi oke.
kalau nggak salah anaknya yang bercerita di media, terus di media online gitu, dia bilang ketika membuat relief itu Pak Sujoyono itu dalam keadaan gundah gelisah karena mau berpisah sama istrinya, dan ternyata ada cerita perselingkuhan di situ. Nah, yang dilihat di reliefnya, mungkin kalau ngelihat master plan-nya atau blueprint-nya, harusnya ada gambar perempuan itu adalah istrinya Pak Sujoyono, tapi yang digambar malah noni Belanda di relief itu. Sayangnya kita nggak bisa lihat untuk konfirmasi, tapi ini kelihatan dari kartunya kayak gitu. Cuman nggak tahu nih, mungkin Om Imam punya pandangan lain dan Madam. Oke. Aku sih lebih tertarik kartu ini. Dia bercerita, oke, kita ngomongin dia bener ya, apa adanya ya, kesedihan, terus kemudian penyesalan, terus kemudian apa ya, kalau misalnya aku bisa lihat itu emosional sih. Cuman ada, ini kalau aku tarik gambar dari sini nih, ada ular sama elang. Nggak tahu nih ular sama elang apa. Ular dan elang. Aku sih ngerasanya kayak ada emang yang jaga itu nggak cuman ini sih, lebih ada siluman juga sih. Dan silumannya itu bisa jadi memang bentuknya ular karena panjang gitu. Oke. Baik, bisa kartu berikutnya Madam, mungkin karena di sini banyak yang bisa diceritain. Apa ini? Nggak paham. Apa ini Madam? Oke. Kalau dari sinar atau dari baliknya sih ya tadi yang jaga atau yang di sebelah sini tuh bentuknya bisa macam-macam dan bisa berubah juga. Ini sih kalau aku lihat itu yang apa bisa dibilang tadi berlari-larian, bisa yang jadi yang sempat kita ada suara orang-orang lari itu kemungkinan seperti itu. Jadi dia bisa ngejagain ketika yang ada di, nggak tahu ya, ada di relief atau VIP room ini itu membutuhkan karena merasa terusik gitu kan. Dari tadi kan kita dari depan udah mulai ngomongin gitu kan. Mungkin mereka merasa, wah ini harus diamani nih, ini nggak aman nih menurut mereka. Padahal kan kita di sini kan pengen sedikit menguak ibaratnya petualangan ini ada apa dengan tempat ini gitu. Tapi mereka prepare. Oke, jadi Madam udah cukup membacanya sampai sejauh ini aja. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulannya, apakah kartu-kartu yang dibuka ini ada hubungannya dengan tempat ini? Iya, jadi kalau ngelihat dari kartu-kartu yang diambil tadi tuh mewakili banyak penjaganya yang gitu, mewakili reliefnya, ceritanya, terus beberapa spot tadi yang kita sempat ngerasain memang hawanya atau energinya kayak enak gitu. Ini sih ya memang yang jelas gitu. Kalau untuk yang tadi ya yang jaga di depan, jadi saya kira cukup seperti ini. Om Imam mungkin ada tambahan? Cukup. Oke, jadi sebenarnya dari kita kan buka kartunya belakangan, jadi kita coba explore dulu tempatnya tanpa buka kartu, jadi nggak ada interaksi sama makhluk-makhluk yang ada di sini lewat kartu, jadi terjawab apa yang kita lihat ketika kita explore ruangan per ruangan itu, dan akhirnya terkonfirmasi lewat kartu dan nyambung ya Om Imam. Ya. Jadi kita udah cukup buka kartunya. Madam. Oke. Jadi itu di tempat ini ada 3 lantai, tapi hari ini kita cuma explore di lantai pertama aja gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita ceritain karena di atas juga ternyata banyak aktivitas. Dari tadi Om Imam bilang ada yang jaga, ada bentuk anjing yang menyerupai serigala, terus ada yang lari-larian juga dari atas kan. Mungkin nanti di kesempatan lain gitu. Nah, kita sampai sini aja. Iya, di sini yang paling kencang soalnya. Di sini paling kencang, dan ya balik lagi ke cerita di awal, kalau ini ruang VIP-nya, jadi memang tujuan kita itu mau ke sini. Sayangnya kita nggak bisa ke dalam karena memang dijaga restricted area, cuma untuk orang-orang yang punya izin mungkin untuk bisa lihat reliefnya. Karena memang ini kan
warisan ya, harusnya ya, warisan budaya yang dijaga. Takut ada tangan-tangan nakal, karena tadi aja ada vandalisme kan. Itu sih sayang banget kalau sampai ini nggak ditutup gini dan tanpa izin orang bisa masuk, itu sayang banget, pasti rusak. Itu. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya banyak banget cerita di sini yang bisa diambil. Gue juga sempat baca, ternyata banyak juga misterinya. Dari pesawat katanya pernah terbang dari sini, dari Kemayoran, dan nggak pernah balik lagi. Itu ada di Google kalau kalian baca-baca. Tapi ya udah, kita udahin aja sampai sini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk nonton Siapa Berani Siapa Takut di Go Show Picture di YouTube channelnya. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ada lonceng di bawah, kalian klik aja, nanti kalian akan dapat notifikasi kalau ada video baru dari kita. Dan teman-teman juga kalau punya referensi tempat yang mau kita datengin, komen aja di bawah. Jadi kita siapa tahu punya rezeki untuk datengin. Nah, bukan gue doang, tapi ada Adin juga yang bisa datengin nanti. Jadi sampai sini aja, gue, Madam Ara, dan Om Imam cabut. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.